Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Minggu Palma kita merenungkan bagaimana Yesus sebagai Raja yang menderita sengsara, Raja yang mau mengorbankan dirinya. Kita lihat bagaimana kalau bicara mengenai Raja, itu bicara mengenai kekuasaan dalam masyarakat, dalam negara kita juga. Saat ini lagi kita diprihatinkan tentang bagaimana keputusan FIFA itu untuk jadi atau tidak, antara resmi dan betul atau iya atau tidak menjadi tuan rumah untuk pertandingan sepak bola umur 20 tahun itu. Kita bisa melihat bagaimana kecampur-campur antara kekuasaan politik dan kekuasaan agama itu ya. Dan itu cukup memprihatinkan sehingga sampai mempengaruhi sampai ke olahraga. Kecampur baur kita ini. Orang Surabaya ini juga campur baur karena suka tahu campur. Campur-campur. Tidak tahu lagi wilayahnya di mana dan di mana itu, ya. Batas-batasnya bagaimana. Orang Yahudi juga demikian. Pada saat Yesus itu begitu banyak orang merindukan sebagai Mesias, masuk kota Yerusalem, padahal dia itu mengatakan bahwa memang dia bukan sebagai raja dan sebagainya, tapi sudah kecurigaan dan juga antipati bahwa ini akan jadi Raja Mesias yang seperti apa gitu ya. Jadi lalu kemudian dijatuhkan oleh orang Yahudi, kecampur antara politik dan agama. Di dalam bangsa Yahudi juga demikian. Kalau seorang pemimpin agama, ya dia harus menjadi pemimpin politik. Ini yang jadi repot ini. Dan kita bisa melihat lalu bagaimana di balik itu ya kuasa yang bisa mengubah hal yang kebenaran menjadi dengki ya. Itu yang digambarkan. Jadi tuduhan yang kita dengar dari kitab Injil kita yang kita dengarkan tadi, apakah engkau raja orang Yahudi? Itu jelas, dan hukumannya adalah hukuman politik. Yesus yang disalib ini adalah Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Dia adalah orang Nazaret yang mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, makanya digambarkan kekuasaan ini sebenarnya netral, bisa dibuat positif, bisa dibuat negatif gitu ya. Kekuasaan ini sungguh bisa untuk mensejahterakan umat atau masyarakat, atau bisa untuk diri sendiri, egois dan sebagainya ini. Dan kita bisa melihat bagaimana kekuasaan bangsa Yahudi digunakan untuk menjatuhkan Yesus, sedangkan Yesus sendiri sebagai raja kita, dia sungguh mau menunjukkan ini loh, pemimpin yang benar, pemimpin yang mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya gitu. Pemimpin yang sungguh-sungguh tidak sibuk dengan konflik-konflik kekuasaan gitu ya, tetapi pemimpin yang mau untuk merendahkan diri supaya umatnya itu selamat memperoleh hidup yang kekal gitu. Dia sendiri mengatakan terus-menerus, akulah jalan, kebenaran dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal gitu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya ini punya dua kewarganegaraan. Satu, di KTP Anda ini Anda warga negara Indonesia, tapi kita ini juga milik Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Maka identitas warganya itu bagi orang Katolik serius sekali. Kalau mau masuk juga ada pembinaan namanya katekumen. Diangkat menjadi anggota kerajaan Allah itu ya dibaptis. Nama-nama kita pun diberi yang baru juga. Dan semua orang Katolik di seluruh dunia terdaftar dengan jelas administrasinya. Dia Katolik di mana? Coba bandingkan dengan agama-agama lain. Anda dan saya ini sungguh serius diperjuangkan oleh Raja Penyelamat yang menderita itu. Sehingga kalau pindah tempat harus lapor juga. Ya, untuk sungguh bukan kemudian aku lebih milih paroki SMTB tapi pindah paroki lain, tapi enggak, supaya gereja yang didirikan Kristus sebagai kekuasaan ilahinya bisa melayani Anda sebagai warganya. Entah itu sakit, dikirimi komuni, kematian, yang lain juga proses untuk anak-anak juga. Dan semuanya itu satu. Kita ini sungguh sebagai warga kerajaan Allah yang diselamatkan itu berlaku kekal gitu. Negara kita ini kan baru umur berapa puluh tahun.
yang didirikan oleh Kristus ini 2000 lebih, dan dia mengatakan akulah Alfa dan Omega sampai kekal selama-lamanya, pemimpin kita. Dan itu kekuasaannya yang mau sungguh ditunjukkan ya, kekuasaan ilahi, aku bukan dari dunia ini. Nah itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dia menderita itu disalibkan, makanya dalam bacaan kedua itu sungguh diungkap, sungguh indah. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, nah ini semua kekuasaan yang ada di dunia ini harus bertekuk lutut. Bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau Anda dan saya ini ditebus oleh Kristus sebagai warga kerajaan Allah, ya aja wedi gendruwo. Wong Katolik iso wedi ambek demit gitu ya. Karena segala kekuasaan itu takluk, digambarkan begitu. Pada saat Yesus disalib itu segala kekuasaan takluk, dan dalam bacaan Injil itu bahkan dia bisa membuka kubur-kubur penyelamatan bagi para orang kudus. Itu yang mau menunjukkan betul bagaimana kuasa dia itu adalah kuasa ilahi yang kita rayakan dalam Minggu Palma ini. Menghantar rajaku yang berani menyelamatkan, memberikan kekuasaannya untuk menolong dan menyelamatkan hidupku. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki raja yang mau berkorban karena kekuatan kasih-Nya, dan dialah yang harusnya menjadi teladan bagi kehidupan kita. Siapa yang dimuliakan, dia harus berani untuk menderita seperti raja kita ini demi orang-orang yang dikasihinya. Tantangannya apa dalam milenial ini? Tantangannya, ya, kekuasaan itu bukan sekedar kekuasaan politik. Kita semua itu dianugerahkan Tuhan itu kekuasaan. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Aku kuasa sebagai istri, kuasa sebagai suami, ya, kuasa anak muda mengatur cita-citaku, masa depanku. Sebagai pemimpin, ya kuasa sebagai bos di perusahaan, kuasa juga sebagai pemimpin yang dipercayakan dimanapun. Pada saat kita dipercaya itu semua orang itu mendapatkan kuasa ini. Hanya sayang tantangannya adalah kuasa-kuasa ini termasuk kuasa sebagai orang tua, gitu ya. Kuasa di karya-karya pelayanan, kuasa di kelompok-kelompok dan sebagainya, kuasa di politik dan sebagainya. Menganggap kuasa ini lalu menjadi milik, ya ini tantangannya itu, pekku, nggonanku itu. Makanya lalu kuasa ini jadi problem, bukan menjadi pengorbanan untuk yang dikasih. Kamu kamu cek kudu nurut aku wong tuamu yo, kata sekolah kon, kata kuasa. Aku pimpinan komunitas, kuasa. Aku bosmu loh ya, kudu nurut, kuasa. Aku pacarmu loh ya, kata tolong kan, kuasa. Banyak orang, termasuk anak juga begitu. Ngambek sama mama papanya, aku enggak mau sekolah kok, sing sekolah kan aku, kuasa ini. Saenake dhewe anak-anak sekarang ini juga. Dan kita itu merasa hebat dengan kuasa itu, padahal kuasa itu anugerah Tuhan. Dipercayakan kepada kita. Apalagi pemimpin politik ya, digunakan kekuasaannya itu untuk dapat pilihan dan sebagainya. Ini tantangan milenial kita ini. Jadinya lalu konflik yang terjadi itu adu kuasa. Dalam keluarga Anda, konflik dengan pasangan Anda adu kuasa. Orang tua dengan anak-anak adu kuasa. Di perusahaan juga adu kuasa. Coba aja, sing bener sopo, sing menang sopo, ayo sing bayari sopo, gitu. Adu kuasa semuanya. Dan itu yang menimbulkan masalah-masalah besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu kalau itu kemudian hilang bagaimana? Nah ini, khawatir saya ini kan gitu. Termasuk bagi umat SMTB. Anak-anak sudah gede, bingung papa mama nih, karena yang dikuasai meneh, post power syndrome. Aku mau apa ini?
Ya. Nek gak iso kuasa anakku, kuasa cucuku kan gitu. Aku wis gak di perusahaan, aku wis bukan pemegang jabatan seksi ini, seksi itu. Post power syndrome, aku bukan ketua wilayah lingkungan, post power syndrome. Kacau di lingkungan dan stasi, di wilayah, karena para pengurus selama yang post power syndrome juga. Ini ada di SMTB. Ngerusak umat yang lain gara-gara itu. Aku sebagai anak sudah menang sendiri, post power syndrome, lupa. Dia harus memelihara papa mamanya juga. Minggu Palma. Minggu kita menyatukan kuasa-kuasa itu pada kuasa Tuhan sendiri. Kalau Anda mengalami konflik dalam kehidupan Anda, dalam kekuasaan, mari kita serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan itu kuasa, saya ingin belajar dengan kuasa teladan, kuasa cintamu yang mengorbankan diri. Termasuk mengorbankan diri, saya tidak berkuasa lagi juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya menyapa Anda yang hari-hari ini sibuk dengan konflik-konflik perkara kekuasaan dan hormat. Perkara sapa sing menang ya. Kuasa-kuasa yang menjadi lalu lupa bahwa itu dari Tuhan. Kita satukan dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri dan kita mohon untuk belajar, untuk berani berkorban untuk apapun. Semoga kita ikut Yesus naik keledai, ikut Yesus menjadi damai, kuasa yang mendamaikan, kuasa yang menyelamatkan. Kita rindukan dalam Minggu Paskah ini, Minggu Palma ini, dan semoga itu dianugerahkan sungguh bagi kedamaian hidup Anda, di perusahaan Anda, di keluarga Anda, di komunitas Anda, dengan pasangan Anda, dengan siapapun. Berkat Tuhan menyertai kita semua.